Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian anak-anak kelas 7 selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah saja, jangan keluar-keluar ya untuk menghindari COVID-19. Nah, pagi ini Ibu akan membahas materi yang sudah kalian kerjakan pada Jumat minggu lalu, yaitu tentang kebahasaan. Pada kolom kotak info, pada kolom kotak info ini ada ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Ada 2 poin ya, A dan B. Yang pertama poin A, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya itu ada aku, mereka, dia, Erza, Doni. Aku itu sudut pandang orang keberapa? Aku itu termasuk dalam sudut pandang orang pertama. Mereka, dia, dan penggunaan nama orang itu termasuk sudut pandang orang ketiga ya. Kemudian ini untuk kata ganti orang kan aku, mereka, dia, kami, kita itu bisa. Kalau sedangkan untuk kata ganti benda, contohnya itu, ini itu bisa. Nah, untuk poin B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Ya, kita bisa tahu latar tempatnya itu di rumah, di dapur, di garasi. Itu memanfaatkan panca indera yang kita miliki, iya kan? Misalnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Dari kutipan kalimat pertama, kita sudah bisa tahu kalau yang digunakan yaitu panca indera penglihatan, ya, mata. Kemudian untuk emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu, kita bisa tahu emas dan berlian bertaburan itu juga karena ada indera penglihatan, yaitu mata kita yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan latar tempat ini. Kalau untuk indera penciuman, contohnya apa? Contohnya aroma masakan ibuku di dapur membuat selera makanku semakin tinggi. Aroma kelezatannya, bau wangi masakannya, ya kan? Itu menggambarkan indera penciuman, ya. Penciuman yaitu hidung. Kalian juga bisa memberikan contoh-contoh lain. Intinya apa yang bisa kalian rasakan menggunakan panca indera kalian, itulah yang dimaksud dengan mencerap panca indera. Nah, ini adalah contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Ya, kalian bisa tahu setetes air mata jatuh dari wajah sang ratu itu kan karena indera penglihatan. Ya. Ada latar waktu juga. Nih ya, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Ini kebanyakan indera penglihatan ya yang digunakan. Ini ya untuk bagian halaman 68. Sekarang halaman 69. Yang poin D itu ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung untuk penanda urutan waktu itu misalnya kemudian, terus setelah itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, ya kan? Misalnya ketika hujan deras aku tetap berangkat ke SMP 10 Semarang, misalnya begitu. Artinya apa? Ketika kamu berangkat itu menunjukkan waktu bahwa saat itu sedang hujan deras, ya. Kemudian ini ada contohnya, bagian D, coba kalian simak ya, contohnya. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Ya. Di sini kata kuncinya yang menunjukkan keterangan waktu apa, yaitu masa lampau. Nah, untuk contoh kedua ini justru ada di bagian yang ditebali atau di bold, ya. 2 tahun kemudian. Ini sudah jelas bahwa yang ada pada kalimat ini menggunakan waktu 2 tahun kemudian, artinya 2 tahun yang datang.
akhirnya itu juga termasuk menunjukkan urutan waktu, karena akhirnya itu kan berarti kan biasanya bagian ending kayak gitu. Terus kemudian poin E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Ya, ungkapan keterkejutan ini berasal dari kata terkejut. Biasanya kan kalian biasanya kalian kalau cerita ke teman kan begini. Aku itu kemarin jalan-jalan loh ke Jateng Fair. Tiba-tiba, ya kan? Ada Denny, kan gitu, bersama dengan seseorang, dan seseorang itu tidak aku kenal, biasanya kan begitu. Kalau ada suatu kejadian, insiden yang tidak yang kalian rasa itu mampu mengejutkan kalian, biasanya kalian menggunakan kata-kata itu. Ada selain tiba-tiba, ada lagi contoh tanpa diduga, ya. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu, bisa juga. Nah, kemudian poin F, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ya, kalimat langsung itu kalian mudah saja untuk mengenalinya. Ciri-cirinya itu ada tanda petik 2. Ini ya, di bagian raksasa itu mengejar kita. Ini kan ada tanda petik 2 pada sebelum dan setelah. Di akhir kata kita ini, tanda seru ini ada tanda petik, itu artinya dia kalimat langsung. Kemudian ada juga contoh lain. Ibu berkata, tanda petik 2, kamu harus rajin belajar, tanda petik tutup. Nah, itu juga termasuk penggunaan kalimat langsung ya. Ciri kalimat langsung itu menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk itu sekian penjelasan dari Ibu tentang kebahasaan ya. Kalian bisa bertanya jika penjelasan Ibu ini kurang kalian mengerti. Boleh japri atau di WA group ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.